Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khair was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan menjadikan kita orang yang beruntung di dalam kehidupan dunia yang sementara dan beruntung di dalam kehidupan akhirat yang kekal abadi yang selama-lamanya. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa perbedaan antara jamak taqdim dengan jamak takhir. Jadi sebenarnya video ini merupakan ringkasan ya dari beberapa pembahasan yang telah kita bahas dalam beberapa video sebelumnya tentang jamak dan qasar, jamak taqdim dan jamak takhir. Ya, jadi berikut ini adalah perbedaannya antara jamak taqdim dengan jamak takhir. Perbedaan yang pertama yaitu tertib dan tidaknya. Di dalam jamak taqdim kita disyaratkan tertib. Maksudnya ketika menjamak salat dengan jamak taqdim, maka yang pertama dilaksanakan adalah salat yang memiliki waktu. Ayyabtadi'a bi sahibatil waqti. Ya, contoh misalnya kita menjamak taqdim antara salat maghrib dengan salat isya. Maka yang pertama kita laksanakan adalah sholat maghrib dulu, baru kemudian setelah itu kita mengerjakan sholat isya. Atau kita menjamak taqdim antara sholat zuhur dengan sholat asar, maka yang dahulu kita kerjakan adalah sholat zuhur dahulu, baru kemudian melaksanakan sholat asar. Sedangkan di dalam jamak takhir tidak disyaratkan tertib. Maksudnya kita boleh memulai dengan sholat yang mana saja. Ya, boleh kita mengerjakan terlebih dahulu sholat yang mana saja dari kedua sholat yang kita jamak. Contoh, kita menjamak sholat maghrib dengan sholat isya dengan jamak takhir. Maka kita boleh mengerjakan sholat isya dulu atau sholat maghrib dulu. Atau ketika kita menjamak takhir antara sholat zuhur dengan sholat asar, maka kita boleh mengerjakan sholat zuhur dahulu atau sholat asar dulu. Beda tadi dengan jamak taqdim. Yaitu perbedaannya. Kemudian yang kedua perbedaannya adalah waktu berniat. Di dalam jamak taqdim, waktu berniat untuk menjamak yaitu pada saat melaksanakan sholat yang pertama. Ya, jadi pada saat melaksanakan sholat yang pertama. Sedangkan jamak takhir, waktu berniatnya untuk menjamak yaitu pada waktunya sholat yang pertama. Ya, jadi niat untuk menjamak atau mengakhirkan sholat yaitu ketika masuk waktunya sholat yang pertama atau pada waktunya sholat yang pertama. Contoh di dalam jamak taqdim. Misalnya kita ingin menjamak taqdim antara sholat zuhur dengan sholat asar. Ya, jamak taqdim antara sholat zuhur dengan sholat asar. Maka waktu untuk berniat menjamak yaitu pada saat kita melaksanakan sholat yang pertama, dalam hal ini sholat zuhur. Kapan waktu berniatnya? Ya, kapan waktu berniatnya? Ya, jadi waktu berniatnya itu terbentang mulai daripada takbiratul ihram sampai sebelum salam pada sholat yang pertama atau sholat zuhur tadi. Ya, akan tetapi yang lebih utama yaitu niat untuk menjamak pada saat takbiratul ihram. Ketika kita takbiratul ihram dalam salat zuhur tadi, maka disitulah kita lintaskan niat untuk menjamak taqdim antara salat zuhur dengan salat asar. Atau ketika kita ingin melafazkan niatnya sebelum takbiratul ihram, maka lafaz niatnya seperti ini. Usalli fardhu zuhri ya arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'ata qadimin lillahi ta'ala. Saya berniat untuk melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat
Ya, dijamak dengan sholat asar dengan jamak takdim karena Allah. Yaitu ketika kita menjamak saja, tidak mengkosor. Ya, kalau kita mengkosornya lafaznya usolli fardhu dhuhri rakaataini qasran majmu'an bil asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Saya berniat untuk melaksanakan sholat zuhur dengan cara kosor atau 2 rakaat plus dijamak dengan sholat asar dengan jamak takdim karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah lafaz niatnya. Ya, jadi lebih utama kita berniat pada saat takbiratul ihram pada salat yang pertama. Akan tetapi ketika di takbiratul ihram salat yang pertama kita tidak berniat, ya, maka kita boleh berniat di tengah-tengah salat. Salat yang pertama. Ya, misalnya selama kita belum salam pada salat yang pertama tersebut. Ya, contoh misalnya ya, pada awal sholat zuhur saat kita melaksanakan sholat zuhur belum ada niat untuk menjamak. Ya, tiba-tiba di tengah sholat zuhur mungkin saat tahiyat akhir tiba-tiba barulah muncul niat untuk menjamak takdim antara sholat zuhur dengan sholat asar. Maka pada saat itu kita boleh melintaskan niat di dalam hati bahwa kita ingin menjamak selama kita belum salam pada sholat yang pertama. Ya, jadi itu di dalam jamak takdim. Sedangkan dalam jamak takhir waktu berniatnya untuk menjamak takhir yaitu pada waktunya sholat yang pertama, bukan pada sholatnya. Contoh, kita ingin menjamak takhir antara sholat zuhur dengan sholat asar. Maka ketika masuk waktu zuhur, ya, disitulah boleh kita berniat untuk mengakhirkan sholat zuhur tersebut ke waktunya sholat asar. Ya, jadi waktunya untuk berniat menjamak takhir mulai daripada masuknya waktu sholat yang pertama sampai sebelum masuknya waktu sholat berikutnya atau sholat yang kedua. Ya, contoh, kita akan menjamak takhir dengan sholat zuhur dengan sholat asar. Maka waktu berniatnya adalah pada waktunya sholat zuhur. Mulai daripada awal masuknya waktu sholat zuhur sampai 5 menit sebelum masuknya waktu sholat asar. Yaitu batas akhirnya ya. Ya, batas akhir untuk berniat menjamak takhir. Ya, niatnya itu cukup dilintaskan di dalam hati bahwa ya Allah, saya ingin berniat mengakhirkan sholat zuhur saya ke waktu asar, atau saya niat menjamak takhir sholat zuhur saya ke waktu asar. Maka itu sudah cukup. Dan dari sini juga kita ketahui bahwa ketika kita mengerjakan sholat nanti tidak perlu lagi ketika berniat, meskipun kita tidak mengucapkan lagi ya jamak-jamaknya itu sudah sah, karena tidak disyaratkan niat jamak saat sholat. Niatnya untuk jamak takhir itu cukup saat memasuki waktu sholat yang pertama. Ya, jadi ketika kita nanti menjamak takhir misalnya antara sholat zuhur dengan sholat asar, maka niatnya tidak usah lagi, meskipun tidak menyebutkan lagi majmu'an bil asri atau majmu'an bil zuhri, itu sudah cukup. Ya, misalnya kita mengerjakan sholat zuhurnya, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Ya, meskipun tidak lagi usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri lillahi ta'ala, meskipun tidak seperti itu. Kenapa? Karena tidak disyaratkan niat untuk menjamak saat melaksanakan sholat pada jamak takhir. Niatnya itu hanya pada saat memasuki waktu sholat yang pertama, yang mana kita ingin mengakhirkan sholat tersebut. Ya, jadi itu perbedaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, syarat perbedaannya yaitu muwalah. Di dalam jamak takdim itu syaratnya harus berkesinambungan antara kedua sholat yang dijamak dengan jamak takdim. Ya, contoh kita menjamak takdim antara sholat maghrib dengan sholat isya. Maka setelah mengerjakan sholat maghrib itu kita segera melaksanakan sholat isyanya. Ya, tidak boleh dipisah dengan waktu yang lama. Ya, jadi setelah kita melaksanakan sholat maghrib, segera kita iqamah, lalu kemudian mengerjakan sholat isya. Ya, jadi syaratnya harus muwalah, berkesinambungan antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua yang kita jamak dengan jamak takdim. Ya, sementara dalam jamak takhir itu tidak disyaratkan muwalah, tidak disyaratkan harus berkesinambungan antara kedua sholat yang dijamak takhir. Ya, jadi misalnya kita menjamak takhir antara sholat maghrib dengan sholat isya. Ya, setelah masuk waktu isya kita mengerjakan sholat maghrib. Ya, setelah mengerjakan sholat maghrib, ya kita tidak disyaratkan segera
melaksanakan sholat yang kedua. Ya, jadi setelah mengerjakan sholat maghrib, kita boleh istirahat dulu, minum-minum kopi dulu, makan-makan dulu, atau pergi mandi dulu. Kemudian setelah itu baru kembali mengerjakan sholat yang kedua. Ya, jadi tidak disyaratkan mualah. Ya, tidak disyaratkan berkesinambungan antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua dalam jamak takhir. Beda dengan jamak taqdim tadi. Meskipun ya, yang lebih utama adalah dalam jamak takhir, yaitu tetap yang utama adalah muwalah, tetapi tidak disyaratkan sebagaimana dalam jamak taqdim. Ya, kemudian yang keempat, perbedaan antara jamak taqdim dengan jamak takhir adalah di dalam jamak taqdim dawamul udri ila tamamil ihrami bithaniyah, tetapnya udzur sampai sempurnanya melaksanakan takbiratul ihram pada salat yang kedua. Ya, sedangkan dalam jamak takhir yaitu tetapnya uzur sampai sempurna atau selesainya sholat yang kedua. Jadi sholat jamak takhir itu uzurnya masih ada sampai sempurna melaksanakan takbiratul ihram pada sholat yang kedua. Sedangkan dalam jamak takhir uzurnya masih ada, tetapnya uzur sampai selesai mengerjakan sholat yang kedua. Ya, contoh dalam jamak takdim ya. Ya, kan untuk jamak itu ada beberapa sebab kita diperbolehkan untuk menjamak sholat. Di antaranya adalah safar, perjalanan jauh, kemudian hujan dan sakit. Ya, itu di antara sebab seseorang diperbolehkan untuk menjamak. Sedangkan qashar itu ya khusus untuk perjalanan ya yang jarak tempuhnya itu lebih dari 80 km. Ya, contoh misalnya kita ingin menjamak antara sholat zuhur dengan sholat asar, uzurnya karena sakit. Ya, maka syaratnya adalah uzur itu masih harus tetap ada sampai selesai mengerjakan takbiratul ihram yang kedua. Contoh kita sholat zuhur dalam keadaan sakit. Setelah selesai mengerjakan sholat zuhur, kita masih sakit. Ya, sampai mengerjakan sholat asar yang kita jamak takdim dengan zuhur. Ya, sampai kita selesai mengerjakan takbiratul ihram pada sholat asar yang kita jamak takdim dengan zuhur. Masih ada, kita masih sakit. Maka karena uzurnya masih ada, yaitu sakit, kita masih sakit sampai selesai mengerjakan takbiratul ihram pada saat sholat yang kedua, maka itu sah dikatakan sebagai jamak takdim. Beda halnya ketika kita sholat zuhur, kita masih sakit. Akan tetapi begitu selesai mengerjakan sholat zuhur, kita sudah sembuh, maka kita tidak diperbolehkan lagi menjamak takdim antara sholat zuhur dengan sholat asar dengan sebab sakit. Kenapa? Karena sakitnya sudah hilang, sedangkan kita belum mengerjakan takbiratul ihram pada saat yang kedua, sholat yang kedua, yaitu pada sholat asar. Ya, beda ketika kita dalam sholat zuhur sakit, salam pada saat sholat zuhur masih sakit, ya mengerjakan takbiratul ihram pada saat sholat asar saat kita menjamak takdim masih sakit. Ya, akan tetapi tiba-tiba di tengah sholat asarnya yang kita kerjakan itu tiba-tiba penyakitnya sembuh, maka dia meneruskan saja sholatnya dan itu sah dikatakan sebagai jamak takdim. Kenapa? Dawamul udhri ila tamamil ihrami bithaniyah. Karena udhurnya tetap masih ada tadi sampai kita selesai mengerjakan takbiratul ihram pada saat sholat yang kedua. Ya, itu. Sedangkan dalam jamak takhir yaitu tetapnya udhur sampai sempurnanya atau selesainya sholat yang kedua. Contoh, kita ingin menjamak takhir antara sholat zuhur dengan sholat asar dengan sebab perjalanan. Ya, jadi uzurnya kita ingin menjamak takhir itu kan adalah safar. Maka kita harus mengerjakan atau menjamak takhir dan selesai mengerjakan kedua sholat yang kita jamak takhir sebelum terputusnya status kita sebagai musafir atau sebelum uzurnya hilang. Ya, jadi solusinya kita harus singgah di satu ketika kita pulang dari perjalanan jauh. Ya, sebelum kita masuk ke batas desa kita, kita singgah di satu tempat untuk menjamak takhir antara sholat zuhur dengan sholat asar sampai sebelum kita masuk ke batas desa kita. Kenapa? Karena ketika kita sudah masuk ke batas desa, ya itu sudah terputus status kita sebagai musafir. Dalam artian uzurnya sudah hilang, berarti kita tidak diperbolehkan lagi untuk menjamak takhir. Ya, kita tidak diperbolehkan lagi untuk menjamak takhir. Ya, maka ketika seperti itu, setelah kita sampai di rumah atau masuk di dalam batas desa kita, sholat yang kita kerjakan tidak terhitung lagi sebagai jamak takhir.
Ya, akan tetapi sholat yang pertama setelah kita masuk di batas desa kita atau setelah kita sampai di rumah, sholat yang pertama yang kita kerjakan statusnya sebagai qadha. Ya, jadi sholat zuhurnya statusnya sebagai qadha. Adapun sholat asarnya statusnya sebagai adaan. Ya, dan dalam hal ini tidak diperbolehkan lagi juga mengqashar. Ya, jadi seperti itu. Ya, dari dalam jamak takhir tetapnya udzur sampai sempurna atau selesainya sholat yang kedua. Ya, beda tadi dengan jamak takdim, udzurnya masih ada, cukup sampai sempurnanya takbiratul ihram pada saat sholat yang kedua. Meskipun sholatnya belum selesai dan udzurnya sudah hilang, asalkan udzurnya itu tadi masih ada sampai selesainya takbiratul ihram pada sholat yang kedua. Ya, jadi teman-teman, itulah beberapa perbedaan antara 4 perbedaan antara jamak takdim dengan jamak takhir. Dan bagi teman-teman yang pemula yang ingin mendapatkan video praktek tata cara mengerjakan sholat jamak takdim dan jamak takhir plus qashar, boleh lihat video yang ada di deskripsi video ini atau video yang kami lampirkan di layar akhir video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar video ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.